Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, selamat sore semua Sivitas Akademika Politeknik Negeri Batam. Kali ini kembali lagi bersama kami di acara podcast PBL Getsi 2023. Kali ini kita bakalan ngangkat topik membuka ruang aman bagi Sivitas Akademika dari kekerasan seksual nih. Bersama saya, hostnya Hafiza Kurniarilla, moderator kita Bang Muhammad Faiz Rakolan, dan narasumber kita yang paling spesial nih, Kak Ria Febrianti. Oke, gimana ini Bang? Oh iya, karena memang suasananya juga pas kan, ditambah lagi dengan tamu spesial yakni adalah Kak Ria Febrianti. Oke, mungkin langsung aja kepada saya. Gimana kakak, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Dengan keadaannya mau sudah akhir semester juga kan kak. Jadi mungkin kegiatan sudah mulai agak padat ya kak ya. Apalagi juga mengenai tentang pembelajaran untuk menuju semester akhir. Oke kak, halo, selamat datang ya kak di Politeknik Negeri Batam ya kak ya. Iya. Apa kabar kak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman udah mau mengundang. Bagaimana kegiatan kakak pada saat menuju semester akhir ini kak? Ya, kegiatan sih padat ya, karena mungkin di pagi kita harus menyiapkan di pekerjaan, terus sekarang juga dalam momennya 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi memang lembaga layanan atau lembaga yang punya perspektif terhadap perempuan dan anak itu lagi sibuk-sibuknya nih teman-teman untuk mengkampanyekan hari-hari besar tersebut. Selama, kalau di Batam itu namanya 24 hari penuh kasih sayang. Nah, iya, jadi nanti tanggal 18 Desember, itu sekalian aku kenalin aja ya. 18 Desember itu nanti kita bakal ada closing ceremony. Kan tadi kemarin itu sempat juga untuk opening ceremony itu di Politeknik Negeri Batam. Nah, untuk closing ceremony-nya di seberangnya tuh, di Polux Habibie. Iya. Terbuka untuk umum ya, Kak? Terbuka untuk umum, teman-teman. Jadi yang mau hadir silakan hadir. Kita juga udah kirim undangan khusus nih untuk teman-teman di Poli Batam. Tamu spesial kita nih Kak Ria Febrianti. Saya akan juga menjelaskan nih biografi singkat tentang Kak Ria Febrianti. Beliau adalah dari tim pembina korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual, sekaligus juga dari pembina tim Kompa, yakni adalah komunitas pemuda anti perdagangan orang dan kekerasan. Oke, mungkin lanjut untuk beberapa pertanyaan nih kak, yang akan disampaikan oleh dari tim kami nih. Untuk yang pertama adalah bagaimana peranan penting mahasiswa dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Wah, berbobot sekali ya pertanyaan teman-teman ya. Iya. Kalau kita berbicara di lingkungan kampus, pasti yang ada di dalamnya dan berperan. Mahasiswa berperan, dosennya berperan, didukung oleh staf-staf lainnya, itu pasti berperan juga, apalagi untuk pencegahan. Karena memang dalam mahasiswa sendiri aja, itu belum semuanya yang punya perspektif terhadap korban kekerasan. Nah, mungkin masih banyak juga, bukan mungkin, ini masih banyak juga orang-orang yang menganggap hal-hal mungkin yang dikira candaan, yang dikira hal-hal yang biasa, mungkin itu saya sering lakuin di sekolah dulu, atau itu sih hal yang biasa menurut saya, padahal menurut orang lain itu merupakan sebuah kekerasan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana kita bisa mencegahnya itu karena dari teman-teman sendiri, teman-teman mahasiswanya ini. Contoh, teman-teman mungkin udah punya perspektif nih terhadap kasus kekerasan seksual. Teman-teman mungkin bisa berbagi dengan teman-teman lainnya dengan cara apa? Mungkin nggak usah muluk-muluk deh. Dengan cara dalam diskusi, dalam kita berbicara, dalam kita mengerjakan tugas kelompok, itu kita selipkan saja sedikit-sedikit terkait apa yang kita paham. Contoh, mungkin ada nih yang perempuan nih, teman-teman cowoknya yang suka nempel banget atau yang suka pegang-pegang. Kadang kan mungkin pegang tangan doang. Mungkin kan mereka merasa kan pegang tangan kamu doang gitu. Tapi kalau misalnya yang dipegang tidak mau atau merasa tidak nyaman, berarti kan itu bukan doang artinya, ya kan teman-teman. Itu pasti merasa sudah dapat dibilang sebagai pelecehan atau kekerasan. Karena apa? Karena yang dipegang ini itu tidak setuju atas apa yang dilakukan gitu. Jadi mungkin dari hal-hal kecil dulu deh teman-teman, nggak usah jauh-jauh, mungkin kita nggak usah terlalu berat gitu loh. Dari
menyamakan dulu. Kita punya circle. Teman-teman pasti punya circle kan di lingkungan kampus. Pasti ada. Pasti ada circle di kelas, terus di kelas mungkin ada circle di project PBL ini, terus circle di dimanapun lah, iya ke organisasi. Nah, di setiap itu tuh kalian menjadi pemantiknya, pelopornya gitu, untuk menyelipkan hal-hal yang kalian tahu tentang isu-isu krusial ini gitu. Itu sih kalau dari aku. Itu hal yang cukup mudah mungkin dapat kita lakukan. Mungkin kan dalam kekerasan seksual ini kan, apakah hanya dengan menyudutkan laki-laki saja dalam konteks kekerasan seksual? Karena kan di mana kan rata-rata perempuan selalu menjadi korban kan. Apakah ada di lain kasus mungkin laki-laki juga menjadi penyebab, menjadi korban gitu? Ya, menjadi korban. Iya teman-teman, kalau berbicara korban, itu kenapa seringkali perempuan menjadi korban? Karena perempuan ini merupakan kelompok rentan. Teman-teman mungkin sudah sedikit tahu tentang kelompok rentan itu ada perempuan, anak dengan disabilitas. Nah, jadi kenapa selalu nih dibicarakan, digaung-gaungkan tentang kekerasan terhadap perempuan gitu? Emang nggak boleh Kak kalau laki-laki kena kekerasan gitu? Pasti ada teman-teman. Untuk pendampingan sendiri itu juga ada. Laki-laki kebanyakan itu terkena kekerasan itu di psikis. Nah, kalau perempuan mungkin dia fisiknya sudah pasti kena, objek seksualnya pasti kena, lalu psikisnya juga kena. Tapi kalau laki-laki seringkali ditemukan itu bahwa mereka itu terkena kekerasan itu di bagian psikis. Mungkin teman-teman nih yang punya pacar gitu atau yang menjadi pacar, sering nih ngata-ngatain pacar cowoknya itu apa mungkin dengan hal-hal kasar, dengan kata-kata yang menyudutkan, kata-kata yang merendahkan. Itu mungkin kita melihat dia tidak apa-apa, padahal kita sudah menyerang psikisnya, yang artinya mereka mengalami kekerasan psikis. Untuk fisik juga bukan hanya psikis ya, fisik juga laki-laki bisa menjadi korban. Namun memang pada konteks ini kenapa perempuan yang selalu digaungkan, karena mereka merupakan kelompok rentan, dan memang sampai saat ini tuh yang menjadi korban itu yang paling banyak adalah perempuan. Iya. Oke Kak. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Kak. Mengapa sih Kak kekerasan seksual itu terus terjadi padahal sudah diberikan sanksi atau hukuman? Betul. Dan juga apakah hukuman yang diberikan itu Kak membuat tersangka terjerah gitu? Jerah, iya. Dan masih melakukannya kembali gitu Kak? Iya. Jadi istilahnya tuh bumerang gitu ya, bolak-balik lagi. Memang untuk di lapangan itu pasti sering kali ditemukan teman-teman. Sudah dikasih tahu apa ancamannya, dikasih tahu hukuman tindak pidananya, dikasih tahu apa akibatnya gitu. Namun seringkali tuh warga Indonesia ya, seringkali tuh menganggap itu hal yang remeh gitu. Apalagi dengan mungkin banyaknya kalau untuk kasus kekerasan nih dalam rumah tangga, itu kebanyakan mereka itu sudah dilaporkan pihak yang bersalah itu lalu membujuk lagi pihak yang berkorban gitu. Jadi hal-hal itu mungkin yang bisa, itu salah satu faktor yang dapat hukuman itu istilahnya kurang tajam gitu ya. Namun yang faktor yang paling besar, yang sampai saat ini pun saya lihat gitu, teman-teman mungkin menyadari kalau di lingkungan kita semua itu belum secara merata memahami terkait undang-undang terbaru. Kita kan itu undang-undang terbaru ya, undang-undang TPKS gitu. Terakhir itu di kepolisian kita juga pernah melaporkan terkait kekerasan seksual. Namun Polres saat itu menyatakan bahwa ini undang-undangnya baru dan belum ada turunannya. Jadi laporannya itu masih dianggap sebagai laporan masyarakat. Nah, dari situ kan cukup melemahkan mental kita ya sebagai pendamping di situ. Sedangkan kita sudah berusaha mengadvokasikan bahwa undang-undang ini tuh sudah ada dan sudah bisa dilaksanakan gitu. Nah, itu hal-hal itu mungkin faktor-faktornya juga, dan yang paling penting adalah sosialisasi dan implementasinya itu belum merata di masyarakat Indonesia. Makanya selalu kayaknya makin sekarang tuh malah makin banyak ya kasus kekerasan seksual ya dimanapun. Apalagi di dunia cyber seperti ini kan. Betul. Di dunia zaman teknologi yang canggih ini, jadi semakin orang itu mengetahui bahwa kekerasan seksual itu lebih mudah dilakukan. Iya betul. Masih banyak ya, banyak pintu. Betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak lagi Kak. Bagaimana sih Kak cara mengubah budaya dan sikap di lingkungan kampus agar bisa lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual? Mengubah budaya
dan sikap di lingkungan kampus biar agar lebih responsif gitu Kak, lebih peka. Nah, lebih peka. Yang pertama mungkin yang klasik nih, yang paling klasik, sosialisasi secara merata. Terkait apa itu undang-undang TPKS, dan mungkin lingkungan kampus juga bisa memberikan sanksi administratif, pasti kan ada. Sanksi administratif, terus hal-hal yang membuat orang-orang itu takut untuk melakukan kekerasan seksual di lingkungan kampus itu sendiri. Kedua, teman-teman tuh harus juga punya bergerak secara masif untuk mengkampanyekan hal itu. Dari mungkin banyak nih kampus-kampus yang dari luar tuh terlihat tidak apa-apa, baik-baik saja, tidak ada masalah, apalagi untuk masalah ini. Namun ketika kita masuk ke dalam, kita melihat kondisinya bagaimana, ternyata masih banyak mahasiswanya yang tidak punya perspektif terhadap perempuan, tidak punya perspektif berkekerasan. Nah, hal-hal itu mungkin dari hal kecil yang tadi di awal kita jelasin. Terus teman-teman sebagai teman-teman dari relawan Getsi ya. Terus ada Getsi juga, ada satgasnya juga, dan ini menjadi langkah awal gitu loh. Langkah awal yang baik untuk kampus punya perspektif terhadap kekerasan terhadap perempuan. Oke, Kak. Untuk selanjutnya lagi ya Kak ya. Mungkin apa sih Kak jenis dukungan yang tersedia bagi korban pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kampus? Ya, kalau jenis dukungan yang tersedia. Jenis dukungan. Ya, mungkin teman-teman dari Satgas, kampus sudah memiliki Satgas, dan sepemahaman saya Politeknik itu merupakan kampus yang cepat ya membentuk Satgas. Iya, ketika ada peraturan terbaru begitu. Itu merupakan salah satu hal yang tersedia di kampus gitu. Teman-teman itu udah punya mau kemana kita melapor ketika kita merasa kita menjadi korban. Sudah ada Satgas gitu. Terus lalu dari Satgas itu diperluaskan lagi teman-teman. Satgasnya membuat kayak seperti teman-teman ini membuat melebarkan sayapnya ke kelas-kelas, ke teman-teman semester 1 untuk ada PBL. Terus setahu aku dulu di learning tuh ada kita ujian terkait membahas terkait tentang Getsi ini. Iya, tentang Getsi ini gitu kan. Nah, itu ada. Itu merupakan salah satu hal yang dimiliki kampus pertama. Terus yang pastinya lagi itu didukung dengan sumber daya kampus yang sudah memiliki perspektif terhadap kekerasan terhadap perempuan. Disamakan dulu perspektifnya, lalu disamakan dulu tujuannya apa, lalu itu kita bisa bergerak bersama untuk melawan hal ini. Ya, oke Kak. Mungkin dari lingkungannya itu kan ditambah lagi dengan sumber daya yang memang mumpuni kan. Betul. Jadi memang untuk dukungan tentang masalah bagi korban kekerasannya juga pelecehan seksual mudah teratasi. Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak ya, bagaimana sih cara kita mengidentifikasi situasi atau perilaku yang dianggap sebagai pelecehan kekerasan seksual di lingkungan kampus? Untuk kita mengidentifikasi suatu kejadian ya, apakah mungkin teman-teman juga pernah menjadi korban, tapi mungkin merasa hal ini biasa banget Kak, maksudnya aku tuh emang takut, tapi menurut dia itu biasa aja gitu. Balik lagi teman-teman, seperti yang di awal aku udah ceritakan, banyak kejadian yang sebenarnya si korban itu tidak merasa menjadi korban, namun si pelaku merasa itu tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Kenapa si korban merasa kenapa si korban ini merasa terugikan? Karena korban ini tidak memiliki konsen, tidak setuju. Contohnya dipegang tangannya, tapi kan aku nggak setuju. Nah, itu sudah termasuk dibilang kekerasan. Dipaksa digenggam aja gitu. Padahal si perempuan atau laki-laki tidak mau, itu sudah kekerasan. Karena apa? Karena tidak setuju. Begitu teman-teman. Jadi cukup mudah mengidentifikasinya. Lalu mungkin dalam obrolan-obrolan komunitas, obrolan-obrolan organisasi, obrolan-obrolan dalam ruang kelas dan lain-lain itu merujuk pada suatu objek seksual. Contoh, mungkin kita lagi ngebahas hal-hal yang seru nih, hal-hal yang menarik, hal gimana, mungkin kita mau liburan kemana ke sini. Terus ternyata ada satu orang di situ membawa cerita itu ke objek seksual. Contohnya, bagaimana kalau kamu menggunakan pakaian begini? Bagaimana kalau kamu nanti begini-begini? Nanti kita pokoknya hal-hal yang merujuk kepada seksual. Itu kan mungkin teman-teman ada yang peka. Wah ini udah nggak nyaman di lingkungannya, udah nggak nyaman di situasinya. Silakan teman-teman memberi arahan, silakan teman-teman menyela itu gitu, dan itu tidak apa-apa. Dan sebenarnya hal-hal itu tuh yang paling sering
kita teman-teman sebagai mahasiswa itu merasakan di lingkungan kampus, di lingkungan luar, di tongkrongan sekalipun begitu kan. Jadi mungkin tetapi fenomenanya bukan hanya perempuan itu kenapa menjadi yang sering kali dijadikan objek, karena perempuan itu dilihat dari banyak sisi. Bukan sebatas dari fisiknya. Fisiknya tuh sering kali perempuan diserang fisiknya, tapi bukan seperti itu saja. Objek seksualnya itu mereka tuh sering kali dijadikan objek gitu untuk predator seksual ya, dan itu yang menjadikan bahan-bahan omongan-omongan yang merujuk pada kekerasan atau pelecehan seksual. Dan yang paling penting nih teman-teman, aku ingatkan lagi, kalau misalnya kita tidak menerima persetujuan itu jangan dilakukan. Iya, karena kan di lingkungan kampus ini kan, apalagi lingkungannya memang agak bebas ya Kak ya, dalam kita berekspresi atau melakukan sesuatu. Saking dengan kebebasannya itu membuat kita itu terkadang mungkin membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman, merasa dia itu terlecehkan. Biasanya kan orang seperti itu kan dia memang sangat peka kan Kak, dan juga bisa lebih tahu kan. Cuman kalau di lingkungan ini mereka ini kadang-kadang mereka ini tidak tahu mau melapor ke siapa. Kalau sebelum ada PPKS gitu kan, ini setelahnya sudah ada kan. Nah, jadi mungkin dengan PPKS ini kan, jadi mereka juga bisa teratasi gitu kan. Pengen ada buat laporan pengaduan, hotline ya. Iya, begitu. Oke Kak, lanjut untuk pertanyaan Minum dulu selanjutnya. dari tadi lanjut. Oke lah. Sudah ini ya, boleh kita break dulu sebentar. Iya, sip. Boleh break Oke. dulu ya. Boleh. Haus juga ya, bertiga. Silakan diminum. Minum nggak apa? Oke bang. Ini baru 3 pertanyaan ya, teman-teman. Udah 3 tempat. Oh, 6. Iya. Ya ampun, berjalan sekali. Ini pertanyaannya ada banyak yang panjang Kak. Jadi saya kenapa ngambil yang singkat? Yang panjang itu takutnya selagi saya takut terbelit, dan juga iya Kak. Satu ini ya, pertanyaan satu seperti ini. Itu udah jawaban nggak tuh pertanyaannya? Jangan-jangan. Tidak ada. Udah panjang banget pertanyaannya. Makanya, jadi saya ambil alih semua rata-rata. Ya nggak apa-apa, mau disimpulkan gitu ya. Iya. Ini sudah banyak juga ini. Lumayan sih Kak perjuangannya untuk PBL kali ini, karena kan masih first PBL kan Kak. Keren. Teman-teman semangatnya tuh dari awal buka pintu tuh udah semangat semua gitu. Hebat. Karena jarang juga Kak, yang jarang juga kan PBL, dan juga mungkin kita itu pengen lebih tahu gitu kan. PBL ini ibaratnya itu kan memang untuk selain untuk kita problem, dan juga kita bisa buat produk, dan juga itu kan. Nah itu Kak. Iya itu kan. Iya. Itu. Oke, kita langsung itu udah lain topik itu Kak. Oke, kita lanjut ke topik utama aja langsung ya Kak ya. Siap. Oke, selanjutnya yakni adalah, oh ya belum, mohon maaf. Semangat nih Pak Is. Oke, nah, kita selesai breaknya, mungkin lanjut aja langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Bagaimana sih Kak cara melibatkan mahasiswa secara aktif dalam mendukung korban kekerasan seksual dan mempromosikan budaya kampus yang aman dan juga inklusif? Wah, bagaimana sih cara melibatkan mahasiswa? Itu sih pertanyaan sebenarnya tuh ini ya, berbobot sekali ya teman-teman ya. Bagaimana apalagi di lingkungan kampus. Teman-teman dari Politeknik Negeri Batam sendiri itu merupakan politeknik yang paling cepat ya, univ yang paling cepat membuat adanya satgas. Dan yang paling aku senang gitu dari Politeknik itu Negeri Batam ini, teman-teman satgasnya itu melebarkan sayapnya lagi dengan mengajak teman-teman mahasiswa lainnya menjadi bagian dari mereka dengan cara relawan Getsi, dengan cara adanya PBL, dan itu kan sudah menjadi bagian gitu. Namun kalau misalnya untuk di lembaga layanan, kita kan di luar ya, bukan, kalau saya sendiri itu bekerjanya bukan di lingkungan pendidikan, bukan di lingkungan pemerintahan, namun kita bergerak independen sendiri gitu, lembaga masyarakat. Kita itu sudah sadar bahwa saat ini itu merupakan bonus demografi ya teman-teman ya, yang sudah banyak sekali pemuda-pemuda, iya kan, era-eranya tuh era-era Gen Z kalau misalnya dibilang, era-era Gen Z. Kita itu mencari program-program yang dapat memberdayakan teman-teman
teman-teman di lingkungan kampus, mahasiswa-mahasiswa di bawah Batam ini, teman-teman masih sekolah, itu juga kita berdayakan. Kita mencari cara, selain melebarkan sayap ke masyarakat untuk memahami kekerasan, kita juga penting untuk melebarkan sayap ke teman-teman di lingkungan kampus. Karena mereka ini merupakan orang-orang yang terpilih untuk terdidik. Betul ya, teman-teman yang terpilih, yang mendaftar ke lingkungan kampus, terus yang berusaha untuk belajar. Dan kita punya pandangan bahwa teman-teman mahasiswa ini punya potensi lebih untuk kedepannya menjadi masyarakat ya, menjadi orang-orang yang punya perspektif terhadap perempuan dan anak, terhadap kekerasan. Jadi kalau di Embun Pelangi sendiri itu saat ini kita punya program dari Indika Foundation. Nah, programnya itu ada generasi remaja peduli perempuan dan anak. Nah, itu di salah satu kampus yang terlibat dalam itu adalah Politeknik Negeri Batam, juga ada UIB, teman-teman. Nah, mungkin kita saat ini bisa menggabungkan dua kampus dulu karena keterbatasan program sampai di akhir tahun ini, dan kita menjadikan teman-teman dari berbagai kampus itu menjadi sebuah komunitas di mana kita berikan pelatihan, kita berikan pemberdayaan, kita berikan penguatan, dan kita selalu memfasilitasi untuk mereka berdiskusi. Kita berikan tempat di kantor mereka bisa gunakan, misalnya mereka ingin melakukan hal-hal yang berdampak, kita bisa fasilitasi. Dan itu yang awalnya teman-teman mahasiswa itu tidak memiliki perspektif, ketika mereka masuk ke dalam isu ini, tertarik dengan isu ini, lalu melihat wah ternyata ini isu sangat berdampak untuk kedepannya dan sangat krusial nih di sekarang. Nah, itu kan menjadi menggebrak budaya baru gitu kan, bahwa bukan hanya masyarakat, bukan hanya orang-orang dahulu saja yang punya perspektif, namun Gen Z ini loh, mahasiswa ini juga loh yang punya kekuatan untuk kedepannya, termasuk teman-teman dari relawan Gen Z itu. Gitu. Oke Kak, mungkin ini adalah pertanyaan yang memang sangat agak lebih krusial nih Kak. Apa itu? Oke, untuk pertanyaan ini yakni adalah, jika dilihat dari beberapa kasus, banyak sekali kekerasan seksual yang menurut segelintir orang, korban harus menjaga pakaiannya agar terhindar dari kekerasan seksual. Tetapi, seperti yang kita ketahui, banyak sekali kekerasan seksual yang terjadi pada korban yang sudah menjaga penampilan ataupun pakaiannya. Apakah pendapat Kakak mengenai hal tersebut? Wah, ini tuh sebenarnya fenomena ya, teman-teman ya, fenomena. Yang saat ini juga menjadi kalau misalnya kita baca di berita, media sosial tuh selalu ada tuh. Kekerasan seksual itu bukan lagi menyerang orang-orang dengan pakaian minim. Bukan lagi menyerang tempat-tempat hiburan yang kita anggap tempat itu merupakan tempat yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Tapi sudah ada di sekolah, di lingkungan kampus, di lingkungan agama, di panti asuhan, di rumah gitu loh. Dan kita lihat lagi ternyata korbannya itu bukan mereka yang menggunakan baju minim gitu. Di sekolah bagaimana menggunakan baju minim? Kan kita memakai seragam. Betul ya teman-teman? Lingkungan kampus, mereka menggunakan alma mater mungkin. Mereka menggunakan pakaian yang sopan karena mau belajar tujuannya. Namun kita lihat lagi teman-teman, ternyata saat ini itu lingkungan-lingkungan aman tersebut, lingkungan-lingkungan terdidik untuk kita mengenyam pendidikan, untuk kita mengenyam sebuah keberdayaan, ternyata itu menjadi tempat yang paling banyak kita hadapi terhadap kekerasan seksual. Kenapa begitu? Kalau misalnya dari pandangan saya sendiri sebagai pendamping korban ya, ketika kita mendengar pernyataan teman-teman korban, klien-klien yang mendapatkan kasus kekerasan seksual di lingkungan aman itu mereka balik lagi, mereka itu seringkali itu tadi si pelaku ini tidak menggunakan konsen atau persetujuan dari si orang ini tadi, apakah mau dipegang, apakah bagaimana segala macam dan begitu. Lalu kalau untuk di lingkungan ini sendiri bukan lagi pakaiannya yang dilihat, namun seringkali dilihat dari relasi kuasa. Iya, betul Pak. Betul ya, relasi kuasanya. Kalau di sekolah yang sering saat ini juga terjadi, guru ke murid, di panti asuhan pemilik panti ke anak pantinya, di pesantren mungkin ustadznya ke anak pesantrennya, di lingkungan agama juga ada, lalu di lingkungan kampus mungkin dari tenaga pendidiknya ke mahasiswanya gitu. Jadi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya tuh
pakaian itu bukan menjadi hal yang bukan menjadi alasan utama gitu loh. Seseorang menjadi seseorang menjadi korban kekerasan. Namun hal-hal dibaliknya, perspektifnya belum terjaga, lalu relasi kuasanya, mereka merasa mereka punya power, mereka merasa mereka mampu, lalu mereka mencari orang-orang yang bisa mereka kelabui. Nah, hal-hal itu gitu. Lemah, gitu kan, iya, mencari orang-orang lemah. Yang memiliki power menyerang kelompok yang rentan. Siapa kelompok yang rentan? Perempuan dan anak. Nah, itu dia. Tapi bukan berarti teman-teman laki-laki juga tidak bisa menjadi korban. Kalau dipikir lagi, laki-laki pakaian bagaimana yang minim? Iya kan? Betul ya? Betul. Pakaian bagaimana yang minim menurut teman-teman? Namun mereka juga seringkali kok mendapat kekerasan, ada juga kok mendapat kekerasan gitu. Ada juga. Apalagi teman-teman perempuan gitu. Saya sangat tidak setuju sih jika ada seseorang yang menyatakan bahwa pakaian menjadi salah satu tolak ukur orang-orang mendapatkan seksual. Karena dalam praktiknya, dalam lapangan itu jarang sekali di kita temui orang-orang yang seperti itu yang mendapat kekerasan. Itu sih sangat miris ya kalau dipikir-pikir ya. Iya, dipikir-pikir memang sangat miris dan juga hal-hal kecil. Iya, kita tarik lagi talinya dari mana ya? akar sumbu permasalahan. Betul. Oke. Terima kasih Kak. Mungkin ini akan jadi pertanyaannya memang krusial lagi nih. Widih, banyak ini krusial semua nih. Terakhir udah mulai. Wah, terakhir bentar lagi dong. Bentar lagi terakhir. Oke. Untuk pertanyaannya yakni adalah sebagaimana yang kita tahu, banyak berita hoax yang bertebaran baik di masyarakat ataupun di media sosial. Nah, bagaimana sih cara korban kekerasan seksual bisa melaporkan atau menyampaikan kejadian kekerasan seksual yang mereka alami, sedangkan yang ada orang di sekitarnya tidak mempercayai gitu atau menganggap bahwa cerita itu hanyalah hoax belaka dan itu untuk menjatuhkan nama pelaku. Waduh. Dan juga harga dirinya. Harga diri pelaku ya. Iya. Begini saja kita bisa lihat pelaku masih punya dukungan, masih mendapat dukungan, padahal yang dirugikan adalah korban. Betul ya teman-teman ya. Apalagi mungkin seringkali orang-orang punya asumsi sendiri bahwa contoh si korban merupakan perempuan yang seringkali pulang malam. Si pelaku merupakan seorang yang sudah memiliki pendidikan agama yang bagus. Lalu apa orang-orang netizen nih, masyarakat memandang? Iya iyalah, si perempuan kan kita aja sering lihat dia pulang malam. Gimana nggak pasti begitu, hal-hal begitu. Itu sangat miris juga teman-teman sebenarnya menjadi alasan buat menjatuhkan si korban. Padahal jelas-jelas yang dirugikan adalah si korban. Kalau aku sendiri, ketika aku membaca di media sosial yang sering itu di Twitter atau di Instagram, itu bagaimanapun kronologi yang diberikan, aku selalu mendukung korbannya dulu, selalu mendukung korban. Apapun itu selalu mendukung korban, bagaimanapun. Karena ketika dia sudah membagikan cerita tersebut, ketika dia sudah merasa dirugikan, berarti dia sudah mengalami trauma, gitu kan? Ketika dia berusaha mencari orang lain untuk mendukung dia, berarti dia sudah memiliki trauma, begitu loh. Terus yang sangat disayangkan itu stigma-stigma itu tadi kepada si perempuan ini, kepada si korban ini. Padahal kan tidak bisa semudah itu mereka pulang malam, contohnya. Teman-teman kita mungkin yang bekerja di dunia hiburan juga bukan mau mereka untuk dilecehkan, bukan mau mereka diperlakukan kekerasan seksual. Kan tidak, begitu loh. Betul. Balik lagi tanpa persetujuan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau aku mungkin bisa mengajak teman-teman semua di sini, ketika kita mendengar sebuah cerita atau sesuatu kronologi tentang si perempuannya itu menjadi korban atau siapapun yang menjadi korban, ayo sama-sama kita dukung dulu korbannya. Ketika dia merasa dia diberi dukungan, dia akan bercerita kronologi sebenarnya. Dari situ, dan dia bisa lebih terbuka. Dan kita mungkin mendengarkan dulu apa yang dia rasakan, bagaimana yang dilakukan oleh si pelaku. Dari situ mungkin baru kita bisa mengasesmen ya, kalau bahasa beratnya ya. Atau mengasesmen kan, ternyata dari sini. Yang penting adalah bagaimanapun itu kita dukung dulu korbannya. Karena bagaimanapun, karena korban itu yang sangat dirugikan. Nah, ini berarti menyangkut lagi masalah tentang power berarti kan Kak?
Bisa, iya, betul. Karena di mana-mana kan kalau orang pelaku ini dia pasti bisa melakukan tersebut karena dia mempunyai kuasa atau power sehingga dia bisa untuk menjatuhkan orang lemah. Iya, dia merasa ya, Dia balik lagi dia merasa. merasa. Apalagi dengan media sosial ini kan sangat rentan terhadap hoax dan juga penyebaran penipuan juga kan. Betul. Terkadang karena di media sosial kita yang nampaknya ini cuma hanya bohongan belaka, hanya hitam belaka. Kita kan belum tahu di mana fakta sebaliknya Iya, kan. betul. Karena ditengok kan juga kalau media sosial ini memang banyak sih pemikiran orang-orang yang sangat menjatuhkan. Terkadang ada juga yang memang betul mendukung. Jadi di sini kita mempunyai dua opsi gitu kan Kak. Betul. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Iya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya saja lagi. Iya, aduh pinter banget ini netizennya ya. Iya, netizennya. Kita nggak bisa ya memaksa orang. Nggak bisa ngehandle pemikiran mereka gimana Betul. gitu. Iya, betul. Setuju. Oke Kak, ini untuk pertanyaan last. Wih, Terakhir. udah las aja nih. Iya, udah las aja. Nggak terasa sebenarnya kita tadi ya Kak ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, apa pesan dan nasihat untuk individu yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan Sivitas Akademika di kampus? Wih, di nasihat dan pesan ya. Iya Kak. Sebenarnya bukan nasihat sih ini, mungkin motivasi atau dukungan ya. Teman-teman perlu FYI aja. Kenapa aku bisa berada menjadi seorang pejuang ya, bisa pejuang seksual, pejuang HAM juga, terus yang punya perspektif lebih terhadap perempuan dan anak itu kenapa? Karena aku berangkat dari pengalaman aku dulu sebagai korban. Bagaimana rasanya ketika kita merasa malu, tidak tahu harus bagaimana, teman-teman tidak ada yang mendukung, terus lingkungan keluarga kita nggak berani bilang karena kita malu, karena merasa sudah terkotori gitu. Yang paling penting adalah kalau teman-teman tahu, jangan sudutkan dia, jangan beri dia candaan karena dia nggak butuh hiburan gitu, karena dia nggak butuh hiburan bercanda kalian gitu. Yang dia butuh itu dukungan. Iya. Dukungan seperti apa? Nggak apa-apa, mungkin kamu sekarang begini, tapi nanti kita harus sama-sama ya ke depannya bisa lebih baik lagi gitu. Kamu nggak salah, atau bisa jadi kamu itu nggak kotor kok. Kamu itu tetap jadi diri kamu yang sangat baik kok. Kamu seperti ini bukan berarti kamu berubah. Kamu seperti ini bukan berarti kamu menjadi jelek. Tidak gitu loh. Hal-hal begitu yang dibutuhkan. Karena korban itu selalu merasa bahwa mereka sudah rendah, mereka sudah sangat malu, mereka sudah ngerasa kotor dan tidak tahu ke depannya harus bagaimana. Karena apa? Karena mereka itu pasti selalu terhantui dengan trauma-traumanya. Iya, betul sekali. Begitu loh. Iya, trauma-traumanya. Seumur hidup loh itu traumanya. Mungkin pelaku dihukum jerah tidak jerah ya itu bagaimana hukuman mereka melekat gitu kan. Iya. Tapi kalau korban mau dikasih, mungkin kita ada dukungan psikologisnya ada, kesehatannya ada, namun namanya trauma tidak bisa diukur. Walaupun nih kalau kita bilangnya penyintas ya, walaupun penyintas itu sudah sampai di tahap mereka memberi dukungan kepada korban lainnya, belum tentu, kita nggak tahu kapan mereka bisa ke-trigger, kapan mereka merasa mereka tidak nyaman dengan situasi itu, gitu loh. Iya. Satu kata, dua kata pun pasti bisa membuat mereka menjadi trigger gitu loh, Iya, teman-teman. betul Kak. Jadi memang tidak bisa sih kita balik lagi, mereka tuh nggak butuh candaan kita, tapi mereka itu butuh dukungan dari kita Dan support ya kawan-kawan. Support. Karena kalau dengan adanya support kan, jadi kawan-kawan tuh bisa meredakan rasa traumatisnya dan juga bisa untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Iya, itu yang paling penting. Bagaimana mereka bisa kembali lagi semangat lagi. Nah, mungkin terima kasih ya Kak ya tentang sesi podcast kita kali ini. Sudah banyak sih ini ilmu-ilmu yang sudah kami dapat, dan juga mungkin banyak juga sih terinspirasi juga dari Kakak bagaimana kita cara menangani, mengidentifikasi dan juga apa sih faktor-faktornya. Itu aja sih Kak, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada host. Ya, makasih banyak loh Kak atas sharing experience-nya, solusi-solusinya. Nah, sekarang kita jadi banyak belajar gitu loh teman-teman. Mungkin kita udah sampai nih di ujung acara podcast kita pada kali ini. Nah, terima kasih juga buat moderator kita. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Keren. Terima kasih Kak juga ya. Oke. Tutup lah. Oke. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.